Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pada hari ini akan membahas tentang difusi inovasi pembelajaran e-learning, mata kuliah difusi dan inovasi pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Nursanita Nasution, MPD. Baiklah, kami kelompok 7 yang terdiri dari Winda Rosalina, Sarwo Priyanto, Winarni Dwi Agustin, Zainal Arifin dan Supriyanti. Latar belakang. Seiring dengan perkembangan zaman, proses pembelajaran tidak lagi berpusat pada suatu pusat pendidikan seperti kampus, sekolah, kursus, ataupun pusat pelatihan. Perubahan tersebut telah mengarahkan proses pembelajaran untuk mendapatkan pengetahuan ke arah tersebut. Paradigma pergeseran dalam proses pembelajaran ini telah dikenal sejak dekade awal tahun 90-an dan kini keadaan tersebut telah dikenal luas oleh masyarakat dunia pada umumnya. Paradigma lainnya adalah perubahan dalam konteks pusat pembelajaran. Apabila dahulu guru merupakan pusat pembelajaran atau teacher centric, kini bergeser menjadi murid sebagai pusat pembelajaran atau learner centric. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, kebutuhan akan suatu konsep dan mekanisme belajar mengajar berbasis TI menjadi tidak terelakkan lagi. Konsep yang dikenal dengan sebutan e-learning ini membawa pengaruh terjadinya proses transformasi pendidikan konvensional ke bentuk digital baik secara isi dan sistemnya. Saat ini, konsep e-learning sudah banyak diterima oleh masyarakat dunia, terbukti dengan maraknya implementasi e-learning di lembaga pendidikan maupun industri. Rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut. 1. Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis e-learning? 2. Bagaimana peranan teknologi informasi komunikasi dalam pembelajaran? Yang ketiga, bagaimana pengembangan sistem e-learning? Yang keempat, bagaimana aplikasi TIK untuk e-learning? Yang kelima, apakah yang dimaksud difusi dan inovasi pembelajaran e-learning? Pengertian e-learning. William Horton mengembangkan bahwa dalam Sampel 2004, e-learning merupakan kegiatan pembelajaran berbasis web yang bisa diakses dari internet. Tidak jauh berbeda dengan itu Brown 2000 dan Fassi 2001 dalam Siahaan 2002 secara sederhana mengatakan bahwa e-learning merupakan kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan jaringan internet LAN, WAN sebagai metode penyampaian interaksi dan fasilitas yang didukung oleh berbagai bentuk layanan secara belajar lainnya. Dapat dipahami bahwa pembelajaran e-learning adalah pembelajaran yang berbasis elektronik yang dapat digunakan secara offline ataupun online. Di samping fasilitas internet, e-learning juga menggunakan perangkat keras seperti DVD atau VCD, komputer atau laptop, bisa juga jaringan network yang dapat menghubungkan antara akses siswa dan guru. Dengan memanfaatkan e-learning sering digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Karakteristik e-learning. 1. Memanfaatkan jasa teknologi elektronik. Yang kedua, memanfaatkan keunggulan komputer atau digital media dan komputer network. Yang ketiga, menggunakan bahan ajar bersifat mandiri atau self-learning material. Yang keempat, memanfaatkan jadwal pembelajaran kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat di komputer. Manfaat e-learning. Manfaat e-learning mempermudah interaksi antara peserta didik dengan bahan atau materi pembelajaran.
Peserta didik dapat saling berbagi informasi atau mendapat pendapat mengenai berbagai hal yang menyangkut pelajaran atau kebutuhan pengembangan diri peserta didik. Selain itu, guru dapat menempatkan bahan-bahan belajar dan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik di tempat tertentu di dalam web untuk diakses oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhan guru. Dapat pula memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengakses bahan belajar tertentu maupun soal-soal ujian yang hanya dapat diakses oleh peserta didik sekali saja dalam rentangan waktu tertentu pula. Website UDOS 2002 dalam siahaan. Secara lebih rinci, manfaat e-learning dapat dilihat dari dua sudut, yaitu dari sudut peserta didik dan guru. Sudut peserta didik, dengan kegiatan e-learning dimungkinkan berkembangnya fleksibilitas belajar yang tinggi. Menurut Brown 2000 dalam siahaan, ini dapat mengatasi siswa dengan berbagai kondisi, yaitu mengikuti program pendidikan keluarga di rumah atau homeschooler, merasa fobia dengan sekolah, atau peserta didik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah, yang putus asa sekolah tapi berminat melanjutkan pendidikannya dan tidak tertampung di sekolah konvensional untuk mendapatkan pendidikan. Sudut guru, menurut Sukartawi dalam siahaan, beberapa manfaat yang diperoleh oleh guru adalah bahwa guru dapat lebih mudah melakukan pemutakhiran bahan-bahan, mengembangkan diri atau melakukan penelitian guna meningkatkan wawasannya, mengontrol kegiatan belajar peserta didik, mengecek apakah peserta didik telah mengerjakan soal-soal atau latihan setelah mempelajari topik tertentu, dan memeriksa jawaban peserta didik dan memberitahukan hasilnya kepada peserta didik. Dari berbagai pengalaman dan juga berbagai informasi yang tersedia di literatur, memberikan penjelasan tentang manfaat penggunaan internet, khususnya dalam pendidikan tersebut terbuka, khususnya dalam pendidikan terbuka dan jarak jauh. Sukartawi dalam Tafiyadi tahun 2002 halaman 94 dan 95 antara lain dapat disebutkan sebagai berikut. 1. Tersedia fasilitas e-moderating. 2. Guru dan siswa dapat menggunakan bahan ajar atau petunjuk belajar yang terstruktur dan terjadwal melalui internet. Yang ketiga, siswa dapat belajar atau mereview bahan ajar setiap saat di mana saja. Keempat, bila siswa memerlukan tambahan informasi berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya, dia dapat melakukan akses di internet secara lebih mudah. Kelima, baik guru maupun siswa dapat melakukan diskusi melalui internet yang dapat diikuti dengan jumlah peserta yang lebih banyak. 6. Berubahnya peran siswa yang biasanya pasif menjadi aktif. 7. Relatif lebih efisien. Kelebihan e-learning: 1. Pengurangan biaya yang jelas. Yang kedua, lebih fleksibel. Yang ketiga, personalisasi. Yang keempat, standarisasi. Yang kelima, efektivitas dan kecepatan. Jadi itu kelebihannya. Ya, keterbatasan e-learning. Masalah akses untuk bisa melaksanakan e-learning seperti ketersediaan jaringan internet, listrik, telepon, atau infrastruktur yang lain. Masalah ketersediaan software, piranti lunak. Bagaimana mengusahakan piranti lunak yang tidak mahal. Kemudian masalah dampaknya terhadap kurikulum yang ada, yaitu masalah skill dan knowledge. Peranan teknologi informasi komunikasi dalam pembelajaran.
Keberagaman tingkat kehidupan dan budaya pada masyarakat memerlukan berbagai teknologi untuk menyediakan pelayanan pendidikan, diantaranya komputer dengan internetnya. Internet merupakan jaringan informasi digital yang bersifat global. Adapun peranan teknologi informasi dan komunikasi adalah satu, menggantikan peran manusia, yaitu dengan melakukan kegiatan otomasi tugas atau proses. Yang kedua, memperkuat peran manusia, yaitu menyajikan informasi tugas dan proses. Yang ketiga, melakukan restrukturisasi atau melakukan perubahan-perubahan terhadap suatu tugas proses atau proses. Dalam bukunya Kurikulum Berbasis Telekomunikasi dan Informasi Munir tahun 2008 halaman 185 dan 186 menyebutkan ada 6 peranan TIK di dalam pendidikan, yaitu 1. TIK sebagai keterampilan, skill, dan kompetensi. Yang kedua, TIK sebagai infrastruktur pembelajaran. Yang ketiga, TIK sebagai sumber belajar. Yang keempat, TIK sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Yang kelima, TIK sebagai pendukung manajemen pembelajaran. Yang keenam, TIK sebagai pendukung keputusan. Pengembangan sistem e-learning. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa dalam sejarah peradaban manusia telah terjadi 4 revolusi besar pada bidang teknologi pembelajaran. Awal abad 21 merupakan kelanjutan dari revolusi elektronik. Pada masa ini dikenal berbagai istilah berkaitan dengan pembelajaran elektronik atau sering disebut e-learning elektronik. Konsep e-learning sendiri mencakup terminologi yang sangat luas, dari mulai pembelajaran plus elektronik sampai dengan electronic based learning. Secara umum terdapat 2 persepsi dasar tentang e-learning, yaitu electronic based learning adalah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, internet based adalah pembelajaran yang menggunakan fasilitas internet yang bersifat online sebagai instrumen utamanya. Aplikasi TIK untuk e-learning. Globalisasi telah memicu kecenderungan pergeseran dalam dunia pendidikan dari pendidikan tatap muka yang konvensional ke arah pendidikan yang lebih terbuka. Globalisasi juga membawa peran yang sangat penting dalam mengarahkan dunia pendidikan kita dengan memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Ada 4 level pemanfaatan TIK untuk pendidikan menurut UNESCO, yaitu yang pertama level 1 atau emerging, yaitu baru menyadari pentingnya TIK untuk pendidikan. Yang kedua level 2, appliant, baru mempelajari TIK, learning to use ICT. Yang ketiga level 3, integrating, belajar melalui atau menggunakan TIK using ICT to learn. Yang keempat, level 4, transformasi, di mana TIK telah menjadi katalis efektivitas dan efisiensi pembelajaran serta informasi pendidikan secara umum. Kesimpulan dari pembahasan di atas, maka kami mempunyai kesimpulan sebagai berikut. 1. E-learning adalah pembelajaran dengan menggunakan perangkat elektronik. Yang kedua, e-learning dapat digunakan juga sebagai distance learning atau pembelajaran jarak jauh yang memungkinkan pembelajar melakukan aktivitas belajar tanpa ada interaksi fisik secara langsung dengan pengajar, akan tetapi melakukan kegiatan interaksi pembelajaran secara online. Yang ketiga, e-learning merupakan tren baru dalam pembelajaran masa kini yang menjadikan belajar menjadi lebih efektif dan efisien. Yang keempat, sebagai inovasi baru,
e-learning perlu didifusikan kepada masyarakat. Jika e-learning mampu didifusikan dengan baik, maka dapat mengefisienkan pembelajaran dalam segi biaya dan waktu. Demikian pembahasan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.